Selamat pagi semuanya. Jadi pada pagi hari ini, saya dan teman-teman kelompok saya, kami dari kelompok 2 mikrobiologi, kami akan menjelaskan tentang metode pengendalian mikroba dengan cara vaksin. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Salwa Rizky Nabilah, dengan NIM 160. Dengan saya Jason Helena Putralasi dengan NIM 141. Saya Putri Misya Gadawaruwu dengan NIM 154. Saya Vanitri Sabina dengan NIM 131. Saya Tasya Agustina Marbun dengan NIM 168. Saya Imelawati Kresida Tambubolon dengan NIM 22151138. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pengertian vaksin yang akan dijelaskan oleh teman saya email. Kepada email saya persilahkan. Definisi vaksin. Vaksin berasal dari bahasa Latin yaitu vacca yang artinya sapi dan imunisasi dengan biakan bakteri yang diatenuasi yang disebut dengan vaksinasi. Vaksin merupakan suspensi mikroorganisme yang dimatikan atau dimodifikasi atau bagian spesifik yang diisolasi dari mikroorganisme yang ketika disuntikkan ke dalam hewan, maka hewan tersebut akan menghasilkan imunitas terhadap penyakit tertentu. Penjelasannya, vaksin merupakan antigen atau mikroorganisme yang diinaktivasi atau dilemahkan yang bila diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut, sehingga bila kemudian terpapar akan kebal dan tidak terserang penyakit. Bahan dasar membuat vaksin juga tentu memerlukan mikroorganisme, baik virus maupun bakteri. Selanjutnya, tentang asal-usul vaksin yang akan dia jelaskan oleh Tasya Agustina. Di sini, saya akan menjelaskan tentang asal-usul vaksin. Vaksin berasal dari kata Variolae vaccinae atau cacar sapi. Istilah ini dibuat oleh Edward Jenner, yang mengembangkan konsep vaksin dan menciptakan vaksin pertama. Untuk menyebut penyakit cacar sapi, ia menggunakan frasa tersebut pada tahun 1798 dalam buku penyelidikan Variolae vaccinae yang dikenal sebagai cacar sapi, yang menjelaskan tentang efek perlindungan cacar sapi terhadap cacar. Edward Jenner menyadari bahwa mereka yang telah terinfeksi oleh cacar sapi atau Confox sebelumnya, mereka tidak akan pernah terkena smallpox atau Variolae vera. Untuk menghormati Jenner, Louis Pasteur mengusulkan bahwa istilah tersebut harus diperluas agar mencakup inokulasi perlindungan. Metode baru yang saat ini kemudian dikembangkan dan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan dan produksi vaksin disebut vaksinologi. Untuk jenis-jenis vaksin akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis vaksin. Ada berbagai jenis vaksin yang masing-masing dibuat dengan proses yang berbeda-beda. Vaksin diklasifikasikan menurut jenis zat yang terkandung di dalamnya, yang masing-masing dirancang dengan strategi berbeda untuk mengurangi resiko penyakit sambil mempertahankan kemampuan untuk menginduksi respons imun yang menguntungkan. Beberapa jenis vaksin yaitu vaksin yang berupa keseluruhan patogen dan vaksin subunit, lalu vaksin asam nukleat, dan juga beberapa vaksin lainnya. Beberapa vaksin tersebut ada yang dilemahkan, yaitu vaksin yang mengandung mikroorganisme hidup yang dilemahkan. Vaksin ini menghasilkan infeksi terbatas yang cukup untuk memicu respon imun, tetapi tidak cukup untuk menyebabkan keadaan penyakit yang sebenarnya. Meskipun sebagian besar vaksin yang dilemahkan berupa virus, beberapa di antaranya adalah bakteri. Contohnya, virus penyebab demam kuning, campak, beguk, dan rubella, serta bakteri penyebab demam tifoid. Selanjutnya, inaktif. Beberapa vaksin mengandung mikroorganisme yang tidak aktif, tetapi sebelumnya bersifat virulen, yang telah dihancurkan oleh bahan kimia, pemanas, atau radiasi.
Vaksin bakteri umumnya menggunakan mikroorganisme mati, sedangkan vaksin virus terdiri dari agen yang tidak aktif. Contohnya adalah vaksin polio, vaksin hepatitis A, dan lain-lain. Lanjut adalah toksoid. Vaksin toksoid berarti vaksin yang mengandung toksoid atau toksin yang sudah diinaktifkan. Contoh vaksin ini yaitu toksoid tetanus dan difteri toksoid. Selanjutnya subunit. Vaksin subunit mengandung antigen murni daripada menggunakan seluruh mikroorganisme. Antigen yang dimurnikan bisa berupa toksoid, fragmen subseluler, atau molekul permukaan yang diangkut oleh pembawa yang berbeda. Contohnya adalah acellular pertussis, pneumokokal, hepatitis B, dan lain-lain. Selanjutnya adalah vaksin konjugat. Vaksin ini dapat didefinisikan sebagai subkelas vaksin subunit karena pembawa protein digunakan untuk membawa antigen berbasis polisakarida. Yang terakhir yaitu vaksin genetik atau vaksin berbasis gen, yaitu vaksin yang mengandung asam nukleat seperti DNA atau RNA yang selanjutnya digunakan untuk berbiosintesis protein antigen di dalam sel. Vaksin genetik mencakup vaksin DNA, RNA, dan vaksin vektor virus. Selanjutnya tentang mekanisme kerja vaksin akan dijelaskan oleh teman saya, Sawa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja vaksin. Jadi secara umum, vaksin itu bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu. Nah, sehingga apabila seseorang terpapar, dia akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit akibat penyakit tersebut. Setelah antibodi ataupun sakit akibat penyakit tersebut, setelah antibodi spesifik untuk antigen tersebut diproduksi, antibodi akan bekerja sama dengan bagian sistem imun yang lain untuk menghancurkan patogen dan menghentikan penyakit. Antibodi terhadap suatu patogen ini biasanya tidak memberikan perlindungan terhadap patogen lainnya, kecuali jika kedua patogen tersebut sangat mirip satu sama lainnya. Setelah tubuh memproduksi antibodi, dia akan memberikan respons terhadap suatu antigen. Tubuh juga akan menciptakan sel-sel pengingat yang memproduksi antibodi yang akan tetap hidup bahkan setelah patogennya dikalahkan oleh antibodi. Jadi jika tubuh sudah terpapar pada patogen yang sama lebih dari satu kali, respons antibodi akan jadi jauh lebih cepat dan lebih efektif dibandingkan paparan yang pertama kalinya. Karena sel-sel pengingat tersebut sudah siap memompa keluar antibodi terhadap antigen tersebut. Nah, hal ini berarti bahwa jika seseorang terpapar suatu patogen yang berbahaya, sistem imun orang tersebut akan mampu segera merespons, sehingga memberikan perlindungan terhadap suatu penyakit. Saat memasuki tubuh kita, patogen atau penyakit baru tersebut membawa antigen baru, tubuh kita juga perlu membuat antibodi yang spesifik untuk setiap antigen baru yang dapat menempel pada antigen dan mengalahkan patogen yang baru masuk ke tubuhnya tersebut. Selanjutnya, masuk ke cara pemberian vaksin yang benar yang akan dijelaskan oleh Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pemberian vaksin yang benar. Cara pemberian vaksin berbeda berdasarkan jenis vaksin itu. Setiap vaksin memiliki rute dan lokasi pemberian yang direkomendasikan. Informasi ini umumnya terdapat pada brosur obat dan kemasan vaksin. Apabila cara pemberian vaksin ini tidak mengikuti rute yang direkomendasikan, hal tersebut dapat mengurangi efektivitas vaksin atau meningkatkan resiko terjadinya efek samping lokal. Petugas kesehatan harus selalu melakukan prosedur kebersihan tangan yang baik sebelum memberikan vaksin dengan rute apapun. Rute administrasi vaksin meliputi yang pertama adalah rute oral, atau vaksin diberikan melalui mulut. Selanjutnya, rute subkutan atau vaksin disuntikan ke area tepat di bawah kulit ke dalam jaringan ikat yang berlemak. Selanjutnya, rute intramuskular, yaitu vaksin disuntikan ke jaringan otot. Lalu, rute intradermal, yaitu vaksin disuntikan ke dalam lapisan kulit. Dan yang terakhir adalah rute intranasal, yaitu vaksin diberikan melalui hidung atau ke hidung.
Selanjutnya tentang manfaat vaksin akan dijelaskan oleh teman saya, Fanny. Baiklah, saya akan menjelaskan manfaat vaksin. Manfaat vaksin adalah untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Vaksin merupakan salah satu cara terpenting dan tepat guna untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Vaksin juga sering disebut imunisasi, mengambil keuntungan dari fungsi unik dimiliki tubuh dalam mempelajari dan melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Vaksin membantu menciptakan kekebalan tubuh untuk melindungi kita dari infeksi tanpa mengakibatkan efek samping yang membahayakan. Jadi, vaksin itu bermanfaat untuk melindungi tubuh kita dengan meningkatkan produksi antibodi di tubuh. Jadi, antibodi inilah yang nantinya berguna untuk mencegah seseorang terkena virus atau kuman-kuman penyebab penyakit. Atau apabila sudah terkena virus, vaksin dapat mencegah tubuh dari sakit parah atau potensi hadirnya komplikasi serius. Selanjutnya, efek samping vaksin akan dibacakan oleh teman saya, Yasin. Baik, saya akan menjelaskan tentang efek samping dari vaksin. Efek samping yang paling umum dari vaksin yaitu seperti nyeri, bengkak, atau kemerahan pada bagian bekas suntikan, demam ringan, panas dingin, merasa lelah, sakit kepala, otot dan sendi nyeri ringan. Nah, efek samping umum tersebut ini sangat umum terjadi karena itu merupakan sebagai tanda bahwa tubuh mulai membangun imun atau perlindungan terhadap suatu penyakit. Karena kita tahu vaksin merupakan penyakit yang diturunkan sehingga tubuh dapat mengenalinya terlebih dahulu. Nah, perlu diingat bahwa vaksin itu tidak menyebabkan autisme, karena sering orang mengaitkan antara vaksin dengan autisme. Oleh karena itu, penelitian sudah banyak dilakukan untuk mencari hubungan antara vaksin dengan autisme, dan hasilnya dengan jelas menunjukkan bahwa vaksin tidak menyebabkan autisme. Oh ya, efek samping vaksin ini juga memiliki efek samping serius, tetapi sangat jarang dirasakan. Hal ini dapat terjadi karena dosis vaksin yang diberikan berlebih atau seseorang yang memiliki reaksi alergi yang parah. Baik, ini saja dari efek samping dari vaksin. Saya akan menyerahkan kepada moderator. Baik, sekian penjelasan tentang metode vaksin yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok 2 mikrobiologi. Terima kasih atas waktunya.